Aduh, ya Allah. Pak Dimung mana Pak Dimung? Udah mulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Teman-teman semua, para santri, ini belum pada mudik ya? Foto di sini ya. Para santri online yang mengikuti ngaji secara online, malam ini saya akan ngaji dari pesantren Rodotul Thalibin dari Rembang, dan sekaligus ngaji khataman untuk bulan ini ya. Tahun lalu saya juga khataman di Rembang ya. Saya nggak tahu tahun lalu ada yang ikut nggak? Ada yang ikut ya? Tahun lalu saya juga khataman di sini, jadi ini tahun kedua saya khataman di Rembang. Tahun ini saya ngaji kitabnya Imam Ghazali, yaitu Jawahirul Quran. Ini kitab tentang bagaimana memahami isinya Al-Quran ya. Nah, walaupun malam ini disebut sebagai malam khataman, tapi ini nggak khatam. Dan ini nggak khatam, ini masih panjang, masih banyak sekali. Jadi khataman dalam pengertian ya pokoknya ngaji puasa ini selesai. Nah, biasanya saya ngaji kitab Pasanan itu tidak khatam, tapi diteruskan nanti setelah bulan puasa. Jadi mulai dari Syawal sampai nanti puasa tahun berikutnya. Jadi selama setahun khatam. Jadi ini kitab ini insya Allah nanti setahun khatam ini. Tapi ada kitabnya Al-Ghazali yang saya baca setahun tidak khatam, sampai 3 tahun. Sampai sekarang belum khatam, yaitu kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad. Itu saya baca juga. Bulan puasa ini saya ngaji kitabnya Imam Ghazali 3 ya. Jadi Al-Iqtisad fil I'tiqad itu dalam bidang akidah. Kemudian Jawahirul Quran ini tentang bagaimana memahami isinya Al-Quran. Kemudian kitab Ihya. Jadi saya selama puasa itu ngaji 3 kitabnya Imam Ghazali. Nah, saya berharap kemarin Al-Iqtisad itu khatam bulan puasa, tapi ternyata nggak sampai. Jadi insya Allah khataman teman-teman semua yang santri online ya, insya Allah saya akan khataman kitab Al-Iqtisad itu nanti Syawal. Setelah Lebaran, insya Allah khatam lah, insya Allah ya. Kalau enggak Syawal ya Dzulqa'dah. Baik, mari kita mulai. Ila ruhi nabina wa syafiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila arwahil anbiya wal mursalin, wa ila arwahil awliya'i wa syuhada'i was salihin wal a'immatil mustahidin wal muallifin wal musannifin, khususan ruh sultanil awliya Syaikhul Qadir Al-Jilani wal Imam Al-Sunnat Al-Baghdadi wa Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali wa Syekhul Akbar Muhyiddin Ibn Arabi wal Imam Abil Hasan Asy-Syadili wa ila arwahi awliya'illahi ta'ala fi hadhihi Nusantara, khususan arwah wali songo wa ruh walillah jaddina Ahmad Mutamakkin qadasallahu asrarahum wa nawwara daraihahum wa adana barakatihi wa nafa'ana bi 'ulumihi wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama wal jam'iyyatil Islamiyyatil ukhra, khususan ruh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Khalil Bangkalan, Kiai Wahab, Kiai Bishri Sansuri, Kiai Wahid Gusdur, Kiai Ahmad Siddiq, Kiai As'ad,
Kiai Maksum, Kiai Edi Maksum, Kiai Bishri Mustafa, Kiai Abdullah Salam, Kiai Sal Mahfud, Kiai Ilyas Ruqyat, Kiai Ali Yafi wa usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa masyayikhim ghafarallahu dhunubahum wa satara uyubahum wa ya'li darajatihim wa nafa'ana bi ulumihim wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhina khususan ruha abi Kiai Abdullah Rifai wa ruha ummi Nyai Salamah wa ruha ummi Nyai Fatimah ghafarallahu dhunubahum wa satara uyubahum wa ya'li darajatihim syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Rabbi yassir wa'in. Faslun, ini halaman 82. Faslun fi ma'na istimalil Qur'ani 'alal kibritil ahmari wa sairin nafaisi. Ini bagi teman-teman yang baru mulai ikut ngaji malam ini di sini ya. Ini sekedar pengantar sedikit. Kalau yang ikut ngaji secara online sih udah tahu. Jadi ini kitab judulnya itu Jawahirul Quran. Ya. Jawahirul Quran artinya adalah mutiaranya Al-Quran. Nah jadi Imam Ghazali ini menarik, menyerupakan Quran itu seperti lautan. Ya, seperti lautan. Nah, setiap lautan itu pasti ada pantainya. Lautan ada pantai. Nah, orang yang pergi ke laut, orang yang pergi ke laut, itu ada yang pergi ke laut berhenti di pantai saja. Jadi setelah berhenti di pantai udah puas, ya. Enggak sampai naik perahu, naik kapal, kemudian pergi ke tengah lautan dan menyelam ke dalam lautan, enggak sampai di situ. Dia hanya sampai di pantai berhenti. Itu satu jenis golongan manusia. Jadi pergi ke laut, berhenti di lantai dan sudah merasa puas. Bahkan dia merasa sudah tahu lautan walaupun hanya sampai di pantai. Ada golongan kedua yang masuk sampai ke lautan, sampai ke pantai, tidak puas hanya di pantai. Dia nyewa perahu, nyewa kapal, kemudian pergi ke tengah lautan, sampai di tengah lautan, masuk ke dalam, menyelam dan mencari mutiara. Ini golongan kedua. Nah, orang yang memahami Al-Quran itu juga begitu. Ada yang pegang Quran, kemudian cukup hanya memahami pantainya Quran saja, tidak sampai menyelam sampai ke dalam ngerogoh mutiara-mutiaranya. Itu ada orang yang belajar Quran sekedar hanya sampai di pantai Quran saja, sampai di kisiknya, nggak sampai ke tengah lautan. Itu ada juga begitu. Nah, ada juga orang yang belajar Quran itu enggak puas hanya dengan di kisiknya saja, di pantainya saja. Dia pergi ke tengah lautan menyelam untuk mengambil mutiara-mutiara. Jadi ya pesannya dari kitab ini adalah jenengan itu kalau memahami Quran itu kalau bisa ya jangan sampai hanya sampai di pantainya saja. Kalau bisa itu ya naik perahu, nyebrang sampai ke tengah lautan, kemudian nyelam ke dalam, kemudian ngerogoh mutiara-mutiara Al-Quran itu. Nah, mutiaranya Quran, Jawahirul Quran itu tidak bisa kalau sampean hanya sampai di pantai saja. Sampean harus bisa sampai menyelam ke dalam lautan. Itulah makna buku ini secara ringkas, Quran itu diserupakan dengan lautan, dan sampean kalau ingin mendapatkan mutiara Quran itu enggak bisa hanya di pinggirnya Quran saja,
harus nyelam sampai ke dalam. Kemudian Imam Ghazali juga menjelaskan bahwa Quran itu seperti kerang. Quran itu seperti kerang. Ilmu-ilmu yang terkandung dalam Al-Quran itu seperti kerang. Kerang niku, atau kalau nggak kerang itu buah kelapa. Buah kelapa itu kalau sampean lihat ya, buah kelapa itu kan luarnya apa? Di bagian luar itu apa kelapa ya? Sabut. Di bawah sabut apa? Batok. Di bawah batok ya dagingnya kelapa. Nah, di dalam daging ada apa itu? Ada santan, ya kan? Ada santan. Nah, Quran itu seperti itu. Quran itu ilmunya itu ada yang ilmu Al-Quran yang seperti sabut di permukaan. Ada yang seperti batok. Ada yang seperti daging. Ada yang seperti santan. Itu level-level ilmunya Al-Quran. Jadi Quran itu ada yang ilmunya permukaan kayak sabut. Misalnya dicontohkan Al-Ghazali, ilmu permukaan Al-Quran itu seperti apa, misalnya ilmu makhorijul huruf. Jenengan ketika belajar Quran pertama kali yang kita pelajari apa? Cara membaca Al-Quran dengan ilmu apa namanya? Tajwid ya. Ilmu tajwid, ilmu makhorijul huruf, itu namanya ilmu sabut itu. Atau kalau kerang namanya ilmu cangkang, ilmu permukaan, ilmu kulit ya, makhorijul huruf ya. Jadi mau belajar pertama kali jenengan belajar tajwid, setelah itu belajar bagaimana cara memahami kata-kata dan kalimatnya dalam Al-Quran, misalnya dengan belajar ilmu nahwu shorof. Nah, ilmu nahwu shorof itu ilmu yang dipelajari untuk memahami kata-kata dan kalimatnya Al-Quran supaya sahabat paham maknanya. Tapi ilmu nahwu shorof itu ilmu yang seperti sabut, itu di luar dia, cuma luar yang bagian dalam. Nah, karena sabut itu juga berlapis-lapis kan. Ada sabut yang paling jobo, ada sabut sing rodok jero ya. Kemudian kalau sampai masuk lagi ke dalam ada batok. Ada batok. Batok itu namanya kulit tapi nempel dengan isi. Itu batok. Dia kategorinya kulit tapi nempel dengan isi. Nah, Quran itu ada yang ilmunya seperti itu, seperti batok tetapi dia nempel dengan isi. Apa itu? Imam Ghazali menjelaskan ilmu batok ya, itu ilmu yang seperti fikih dan ilmu akidah, ilmu kalam. Fikih dan akidah. Ilmu tata cara wudu, tata cara sholat, puasa, zakat, itu semua kan ada dalam Al-Quran. Itu namanya ilmu yang kalau dalam contoh buah kelapa tadi itu kira-kira kayak batok itu ya. Dia kulit tapi bagian dalam. Nah, kemudian nanti ada ilmu yang paling dalam, isinya Quran yang paling pokok, yaitu santennya Quran itu namanya ilmu tentang bagaimana mengenal Gusti Allah. Itulah pokoknya Quran. Itulah mutiaranya Al-Quran itu ya itu ma'rifatullah atau mengenal Gusti Allah. Jadi itu intinya apa namanya kitab Jawahirul Quran ya. Kalau sampai udah paham begitu ya udah selesai sebetulnya, nggak perlu ngaji lagi, khatam dah ya. Tapi ini kita baca detail-detailnya ya. Faslun ay hadza faslun. Ini fasal fi makna istimalil Qur'ani, tentang makna mengandungnya Quran. Alal kibritil ahmari, terhadap belerang merah. Wasairin nafaisi, dan semua batu-batu mulia. Jadi semua memang yang dipakai di sini itu contoh-contohnya batu mulia. Batu mulia. Makanya kalau ngaji kitab Jawahirul Quran zaman Akik dulu laris itu pas ini. Sekarang Akik udah nggak laku sekarang. Karena contoh-contoh yang dipakai Al-Ghazali ini mutiara, ada rubi, ada apa batu-batu mulia itu apa sih?
rubi, zamrud, terus giok, apalagi ini semua nggak kenal laki soalnya ya. Ada kibritul ahmar. Kibritul ahmar itu belerang tapi merah. Nah, jadi kan tahu kan belerang itu. Belerang itu biasanya warnanya apa? Kuning kan? Nggak ada belerang merah itu, nggak ada. Belerang itu biasanya kuning, tapi di sini disebut al-kibritul ahmar. Belerang merah. Kalau ada belerang merah itu pasti jarang itu. Artinya itu batu atau mineral yang begitu mulia. Jadi al-kibritul ahmar itu istilah yang dipakai dalam ilmu-ilmu tasawuf untuk menunjukkan ilmu yang jarang diketahui orang. Maka disebut dengan al-kibritul ahmar, belerang merah. Nah, Quran itu mengandung belerang merah. Artinya apa? Ilmu yang sangat berharga sekali. Ilmu sing ngedi, yang berharga sekali. Saking berharganya jarang seperti belerang merah. Biasanya al-kibritul ahmar itu julukan yang dipakai untuk menjului Imam atau Asy-Syekhul Akbar Ibnu Arabi. Jadi Ibnu Arabi itu disebut sebagai al-kibritul ahmar ya karena beliau ini orang yang istimewa sekali. Jadi Quran itu mengandung belerang merah dan semua batu-batu mulia. La'allaka, barangkali engkau, taqulu, mengatakan engkau, asyarta, mungkin saja kau mengatakan begini wahai santri ya. Asyarta, memberi isyarat engkau, fi ba'di aqsamil ulumi, di dalam sebagian jenis-jenis atau bagian-bagiannya ilmu yang terkandung dalam Al-Quran, memberikan isyarah ila annahu, sesungguhnya atau kepada sesungguhnya keadaan berikut ini, dhamir sya'an, yujadu, dijumpai, ditemukan, fiha, di dalam aqsamul ulum, at-tiryakul akbaru, tiryak yang paling agung. Tiryak itu artinya obat untuk penangkal racun, itu tiryak. Jadi mungkin saja kau mengatakan ya, bahwa ini santri ini. Jadi Imam Ghazali ini membayangkan ada santri yang bertanya begini ya, wahai Ghazali, wahai Imam Ghazali, di dalam penjelasan bab-bab sebelumnya engkau mungkin saja memberikan keterangan bahwa di dalam Al-Quran, di dalam ilmu-ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran itu ada namanya at-tiryakul akbar, yaitu obat yang paling manjur, ilmu dalam Al-Quran yang seperti tiryak al-akbar. At-tiryakul akbar yaitu obat yang paling manjur. Wa fi ba'dhiha, dan di dalam sebagiannya aqsamul ulum, al-miskul azfaru, ada misik al-azfaru yang wangi baunya. Jadi ada ilmu dalam Al-Quran yang seperti minyak misik ya. Wa fi ba'dhiha, dan di dalam sebagiannya aqsamul ulum, al-kibritul ahmaru, ada ilmu yang seperti belerang merah. Ini ilmu yang paling top, ini paling tinggi ya. Ila ghairi dzalika, kepada selain hal-hal itu tersebut, minan nafaisi, berupa mineral-mineral yang berharga. Jadi Quran itu seperti tambang. Quran itu seperti tambang. Di dalam tambang itu ada mineral-mineral yang macam-macam. Ada emas, ada nikel, ada ini, ada itu, macam-macam itu. Ila ghairi dzalika minan nafais. Fa hadhihi, maka ini semua istilah-istilah ini, al-kibritul ahmar, ada al-miskul azfar dan seterusnya, itu isti'aratun. Itu adalah istilah-istilah yang merupakan isti'arat ya. Isti'arat itu artinya istilah yang dipinjam untuk istilah untuk A tapi dipinjam untuk B, itu namanya isti'arah. Rasmiyatun, yang resmi, au tahtaha, atau di bawahnya isti'arat, rumuzun, ada rumus-rumus, simbol-simbol, wa isyaratun, dan isyarat-isyarat, khafiyatun, yang bersifat rahasia. Barangkali wahai Imam Ghazali, jenengan menggunakan istilah-istilah yang
dipakai dalam ilmu pertambangan ini maksudnya apa itu? Nah, sekarang diterangkan tuh fa'lam, maka ketahuilah. Kenapa kok ada istilah ilmu itu seperti belerang merah, ada misik, ada batu rubi, ada zamrud, ada macam-macam itu ya. Kenapa engkau kok menggunakan istilah-istilah ini? Apakah ada rumus-rumus, ada makna-makna yang tersembunyi di balik itu? Nah, ini jawabannya, fa'lam, maka ketahuilah. Anna takallufa, sesungguhnya memaksa-maksa, warasma, dan istilah-istilah yang bersifat permukaan itu ya, judul-judul permukaan itu mamqutun, itu dibenci inda dzawil jiddi, menurut orang-orang yang memiliki kesungguhan. Jadi orang yang yang sungguh-sungguh mendalami ilmu ya, itu kadang-kadang tidak suka kalau menggunakan istilah-istilah itu yang dipaksa-paksakan itu ya. Istilah yang tidak ada maknanya di baliknya itu mereka nggak suka ya. Jadi setiap istilah itu ya harus ada makna di dalamnya. Fama min kalimatin, maka tidak ada satupun kalimat atau istilah minha di dalam aqsamul ulum di atas itu illa wa tahtaha, kecuali di bawahnya kalimah itu ramzun, ada simbol, ada perlambang, wa isyaratun, dan isyarat, ila maknan, kepada pengertian khafiyin, yang samar, yang yang samar, yudriku, yang bisa mengetahui, ha, kepada kalimah ini ya, man, orang, yudriku, yang memahami orang ini, al muwazanata, perbandingan, wal munasabata, dan hubungan, baina alamil mulki, antara alam kerajaan yang ghaib ya, alam malaikat, wasyahadati, dan alam yang tampak, wa baina alamil ghaibi, dan antara alam gaib, wal malakuti, dan alam malaikat. Fama min syai'in, dan tidak ada sesuatu pun, fi alamil hissi, di dalam alam indera, wasyahadati, dan alam yang nampak, illa wahwa, kecuali syai'un tadi itu mithalun, adalah contoh, li amrin, kepada perkara, ruhaniyin, yang bersifat ruhani, min alamil malakuti, dari alam kemalaikatan. Ka'annahu, seolah-olah syai'un tadi itu huwa syai'un fi ruhi, itu di dalam ruhnya alamul malakut, wa maknahu, dan maknanya alamul malakut. Walaisa, dan syai'un tadi itu huwa, walaisa, dan tidak ada syai'un tadi, huwa syai'un, itu fi surati, di dalam gambarnya syai'un wa qala bihi, dan bentuk luarnya syai'un. Apa artinya ini? Jadi jenengan tidak akan bisa memahami istilah-istilah yang dipakai oleh Imam Ghazali untuk menggambarkan tadi itu. Quran itu seperti tambang tadi itu kan. Quran itu seperti bumi, yang di dalam bumi itu ada terkandung batu-batu mulia, an-nafais. Jadi di dalam Al-Quran itu ada ilmu-ilmu yang mirip dengan batu-batu mulia. Ada emas, ada nikel, ada boksit, ada minyak, ada ini, ada itu, macam-macam. Tapi ini hanya perlambang saja, ini hanya contoh saja. Sebetulnya apa maksudnya kok Quran di dalamnya ada emas, ada batu ini, batu itu maksudnya apa? Apa rahasia di balik itu? Nah, sampean tidak akan bisa paham simbol-simbol seperti ini kecuali kalau sampean itu memahami
ini cara berpikirnya para sufi-sufi. Jadi para sufi-sufi itu ketika memahami segala sesuatu, itu mereka seperti ini cara memahaminya itu. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang tampak ini, kecuali dia itu adalah kelanjutan atau refleksi dari sesuatu yang ada di langit. Jadi misalnya ya, ini contoh sederhana. Di dunia ini ada mic ini. Ini mic di dalam alamul mulki wasyahada, alam yang tampak ini. Ini mic ini itu sebetulnya adalah tiruan dari mic yang gaib di langit sana. Jadi ada mic di dunia. Ini sebetulnya hanya merupakan gambaran tiruan dari mic yang asli ada di langit. Ada manusia, kamu namanya siapa? Andi. Adi. Ada Adi di bumi. Itu ada Adi yang lain di langit sana. Setiap sesuatu yang ada di bumi itu hanya tiruan saja dari sesuatu yang asli ada di sana. Jadi yang di sini tuh KW. Manusia yang ada di bumi semua ini itu semua adalah tiruan manusia yang asli yang ada di sana. Di alamul ghaibi wal malakut, di alam kegaiban. Itu cara pandangnya para sufi-sufi begitu. Jadi segala hal yang di bumi itu hanya merupakan tiruan dari barang asli yang di sana. Jadi aslinya itu sampai di sana, kemudian di bumi ini ada produk tiruannya yang kelihatan di tampak ini. Nah karena ini tiruan, setiap barang tiruan itu dengan yang asli lebih bagus yang mana? Lebih bagus yang asli kan. Jadi sampai ini di dunia ini semua ini barang-barang ini nggak asli semua, ini tiruan ini. Jadi ada kitab ini Jawahirul Quran ini ada kitab di langit sana ya Jawahirul Quran, tapi yang asli, yang ada di bumi ini tiruan saja. Itu para sufi-sufi begitu. Makanya para sufi-sufi itu memandang segala hal di dunia ini hanya tanda untuk menunjukkan bahwa dia ini tiruan dari barang yang asli yang ada di langit. Sampean jangan tertipu dengan barang yang di dunia ini. Karena yang di dunia ini hanya tiruan yang rendah kualitasnya. Intinya apa? Intinya sampean ketika melihat segala hal yang ada di alam syahadah, alam yang nampak ini, jangan tertipu. Carilah yang asli, yaitu barang yang ada di akhirat nanti. Jadi intinya dunia ini itu nilainya lebih rendah daripada alamul akhirat. Alam malakut, alam gaib yang itu merupakan tempatnya semua barang yang asli yang tiruannya ada di dunia ini. Jadi segala hal di dunia ini hanya rumus. Hanya apa rumus itu? Hanya tanda-tanda saja. Itu kayak nggak tahu sampean kalau menangis zaman perpustakaan zaman lama dulu. Zaman kalau nyari buku itu ada katalog, ya kan? Bukunya sendiri nggak ada. Bukunya disimpan di lemari. Tapi kalau sampean kepengen nyari buku, itu hanya nyari katalognya saja. Cari katalog, oh ketemu judul ini, sampai bawa ke tukang perpustakaan, saya mau pinjam buku ini. Nanti tukang perpustakaan nyari buku itu, nah sampai baru dapat buku aslinya. Nah kira-kira pandangannya para sufi-sufi itu kayak gitu. Barang-barang di dunia ini semua itu hanya katalog saja. Aslinya itu di langit. Aslinya itu di langit. Yang di bumi ini hanya katalog toh. Ya namanya katalog, ya kayak sampean sampean kalau buka Tokopedia itu, ada yang belanja Tokopedia nggak di sini? Kayaknya nggak pernah ini ya. Ini santri beneran ini ya. Nggak ada yang belanja di Tokopedia ini. Sampean kalau belanja Tokopedia itu kan apa? Sampean klik-kliknya gambarnya kan ada kan? Ada gambarnya. Yang sampean beli kan bukan gambar itu.
Sampean lihat baju, wah indah sekali ada fotonya. Wah aku kok tertarik baju ini ya. Klik, ya. Sampean klik mau beli itu. Yang sampean beli itu gambarnya atau bajunya? Hah? Bajunya kan? Ya seindah-indah gambar di dalam Tokopedia atau yang kayak Tokopedia lah, Shopee apalah itu ya. Seindah-indahnya gambar di dalam katalog itu, barang-barang itu, sampean nggak nyari gambarnya itu. Yang sampean cari ya baju aslinya, sepatu aslinya, apa ya? Ya sampean cari barangnya, bukan katalognya. Nah begitu juga di dunia ini. Sampean itu lihat barang-barang di dunia ini katalog saja. Jadi tidak asli. Aslinya apa? Di langit sana. Aslinya di mana? Di alam akhirat nanti. Yang ada di dunia ini hanya katalog saja. Nah ono wong kok lebih menyukai katalog ketimbang bukunya, itu ya geblek itu. Ya, itu namanya orang ya nggak benar cara berpikirnya. Ada orang membuka Tokopedia yang kepengen dibeli bukan barangnya, tapi gambarnya saja. Nah itu geblek itu. Sampean itu ndelok katalog itu ya karena kepengen barang aslinya. Jadi sampean tidak akan paham simbol-simbol yang dipakai oleh Al-Ghazali untuk menggambarkan ilmu-ilmu Quran seperti batu-batu mulia tadi itu, kecuali kalau sampean ngerti hubungan antara alamul ghaibi wal malakut dengan alamul mulki wasyahadah. Jadi hubungannya adalah tadi itu Quran dengan tadi itu ada ilmu Quran seperti belerang merah. Itu seperti hubungan antara bumi dan langit. Yang di bumi hanya katalog saja, aslinya di langit. Belerang merah itu hanya simbol saja, aslinya apa? Ya sampean harus baca Quran, harus menggali sendiri. Apa itu ilmu yang namanya atau katalognya namanya Kibritul Ahmar itu apa? Harus digali sendiri. Begitulah makna simbol-simbol ini itu artinya begitu. Wal mithalul jismani atau wal misalul jusmani atau wal mithalul jismani, contoh yang bersifat jasmani, min alamis syahadati, dari alam syahadah, marqahu, tempat naiknya alam mithal jismani itu adalah ilal makna ruhani, kepada makna yang ruhani, min dzalikal alami, dari alam tersebut yaitu alam gaib. Walidzalika, dan karena itulah kanat ada ad-dunya, dunia ini yang kita lihat ini itu adalah manzilan, adalah tempat min manazilit thoriqi, dari tempat-tempatnya jalan ya, ilallahi, kepada Allah, darurian, yang bersifat daruri, fi haqqil insi, di dalam haknya atau di dalam konteksnya manusia. Idz kama yastahilu, karena sebagaimana mustahil al-wusulu, sampai ilal lubbi, kepada isi ya, illa min tariqil kishri atau koshri, kecuali melalui jalan kulit. Sampai itu tidak bisa punya buah kelapa, nggak ada buah kelapa kok langsung isinya dagingnya, itu tidak ada. Memang sampean yang dicari isinya, tapi kalau ada buah kelapa kok di buahnya langsung isinya tok, nggak ada sabutnya, nggak ada batoknya, itu tidak mungkin. Sampean itu kalau kepengen buah kelapa ya harus nyelumbat. Tahu nyelumbat ya? Nggak tahu nyelumbat ya? Nyelumbat itu ngocei kelapa pakai linggis itu loh, itu nyelumbat itu ya. Itu istilah di kampung itu ya. Sampean tidak bisa punya kelapa kalau nggak mengupas sabutnya dulu, mengupas batoknya, baru sampai ke isinya. Begitu juga Quran. Sampai tidak bisa sampai ke ilmu intinya Quran kalau nggak lewat isinya dulu. Lewat belajar bagaimana cara baca Quran, makhrajnya, belajar nahwu shoroh, belajar ilmu-ilmu di kulitnya dulu, fikih, kalam, dan seterusnya. Baru setelah itu sampai ke isinya. Karena sampean tidak akan sampai ke isi kecuali melalui kulit.
tidak bisa sampai ke akhirat kecuali lewat dunia. Nggak ada orang kok langsung kepengen ke akhirat nggak ke dunia dulu, nggak bisa. Sampai harus urip mati baru sampai akhirat. Nggak bisa langsung ke akhirat, nggak ada itu. Sampai nggak bisa dapat mutiara, ya, kecuali sampean harus dapat kerang dibuka cangkangnya isinya, baru dikorek isinya, baru dapat mutiara. Mutiara itu hanya bisa dicari lewat kulitnya dulu. Begitu juga Quran. Sampai nggak bisa belajar Quran langsung isinya tok. Begitu juga dalam agama. Sampai nggak bisa hanya kepingin ilmu hakikat, tapi nggak gelem belajar fikih dulu. Tidak mau belajar syariat dulu, nggak bisa. Jadi belajar itu ya dimulai dari syariat, ya. Baru setelah itu hakikat. Fayastahilu, maka mustahil at-taraqi, naik ila alamil arwahi, kepada alam roh-roh, ya, alam isi, illa min mithali alamil ajsami, kecuali dimulai dari contohnya alam jisim-jisim, alam badan. Sampai kalau mau naik ke ilmu yang inti roh, ya sampai dari badan dulu, dari kulit dulu. Makanya ya sampean itu nggak bisa mengatakan yang penting kan akhirat, dunia kan nggak penting, itu nggak bisa. Dalam pandangan para ulama, pandangan Islam, ya, ilmu dunia ya penting, ilmu akhirat ya penting. Kenapa? Karena sampean tidak bisa sampai ke akhirat kalau tidak melalui dunia. Sampean tidak bisa punya nyawa, nggak punya roh kalau nggak punya badan. Kalau sampean kok sebagai makhluk kok roh tok, itu namanya gendruwo. Cuman gendruwo namanya, nggak ada badannya. Memang roh itu lebih mulia daripada badan, tapi roh tidak bisa berdiri, bisa ada kalau nggak ada badan. Makanya badan itu penting, roh juga penting, lebih penting memang, tapi roh tidak bisa tanpa badan. Akhirat tidak bisa tanpa dunia. Ibadah tidak bisa kalau sampean tidak punya perbekalan yang cukup. Sampean tidak bisa ibadah kalau nggak punya, ya tidak punya saldo minimal di akun rekening bank sampean, nggak bisa. Jadi ibadah ya ibadah, tapi ya minimal kudu duwe saldo rekening. Kalau saldonya kok nol, ya ibadah ora tenang. Ya, begitu cara pandangnya. Kelapa ora iso golek kulit apa jenenge sine tok, santene tok. Santen itu ana santen mergo ana sabut, ana bathok, ana daging kelapa diparut, diperes baru dadi santen. Nah ana wong kok kepengin santen tok ora gelem menek kelapa. Nah itu namanya pek enake dhewe. Nggak bisa, nggak ada. Hukum kehidupan tidak begitu. Hukum kehidupan tidak begitu. Hukum kehidupan itu ya sampai nak kepengen tok isi ya kudu kulit se. Ya. Kepengen duren kok langsung duren tok. Ya kudu ana kulite barang, ya dibuka. Malah duren itu nak beli duren sudah ditaruh di apa namanya? Di plastik itu malah enak itu. Duren yang enak itu ya duren yang langsung dari kulitnya itu. Buka sih, terus di apa kelomoti ponggenya itu, wah itu yang enak itu memang ya. Tapi kalau langsung apa duren isinya tok, ora ono peloke itu, ora ono ponggene itu, malah nggak enak itu ya, nggak asik itu. Duren itu ya asik kalau dibuka dari isinya ya. Ada proses, ada kangelane gitu, nah, itu baru. Nah, begitulah cara memahami hubungan antara akhirat dengan dunia, langit dengan bumi, roh dengan badan, syariat dengan hakikat, tasawuf dengan fikih. Itu seperti itu semua. Itulah cara memandang yang seimbang.
Kalau sampean kok kepengin kulit tok, nggak ada gunanya. Sampean kok isi tok, nggak bisa. Sampean kok fikih tok, nggak bisa. Sampean tasawuf tok, nggak bisa. Sampean akhirat tok tanpa dunia, nggak bisa. Nak kepengin tekan akhirat ya urip sik. Urip, mati, baru sampai akhirat. Kudu ngamal ning donya sik. Nak ning donya orang ngamal, itu padha karo mangan duren ora ngocek isik. Itu namanya ya ndak enak lah pokoknya lah ya, ndak enak. Wala ta'arifu, dan tidak bisa mengetahui engkau hadhil muwazanata, perbandingan ini, perbandingan antara langit, bumi, isi dan kulit dan seterusnya, illa bimithalin, kecuali dengan contoh. Fandur. Nah, sekarang dikasih contoh oleh Al-Ghazali. Fandur, maka lihatlah engkau ilama, kepada sesuatu yang kasyifu, yang terbuka, linnaimi, bagi orang yang tidur, fi naumihi, di dalam tidurnya an-naim. Nah, ana wong turu, terus melihat sesuatu, minar ru'ya, berupa mimpi, as-sahihati, yang benar. Karena ada mimpi yang tidak benar, ya. Mimpi yang sekedar mimpi tok, ya, itu ada. Tapi ada mimpi yang namanya ar-ru'ya as-sahihah. Allati hiya, yang ru'ya sahihah ini juz'un, merupakan bagian min sittatin wa arba'ina, dari 46 juz'an, bagian minan nubuwati, dari kenabian. Jadi mimpi yang benar, mimpinya seorang mukmin, itu sebetulnya bagian dari kenabian. Karena Kanjeng Nabi itu ketika mau jadi nabi, itu mulainya dulu, itu mimpi. Setiap Kanjeng Nabi mimpi, itu kejadian. Setiap mimpi melihat sesuatu, itu besoknya kejadian. Makanya mimpi itu pertanda kenabian. Pertanda, tapi tidak mesti kalau orang mimpi jadi nabi, enggak mesti itu. Tapi kalau sampai mimpi yang benar, itu kayak pertanda menuju kepada kenabian. Karena nabi dulu itu jadi nabi dimulai dari mimpi dulu. Mimpi yang sahihah, mimpi yang benar. Jadi mimpi itu adalah satu dari 46 bagian kenabian. Nah, sampai kalau lihat mimpi itu ya, kaifa, bagaimana, yang kasyifu, terbuka, juz'un tadi itu, juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah, bi amtsilatin, dengan contoh-contoh khayaliyatin, yang bersifat khayal. Sampean itu kalau mimpi ya, misalnya kan, mimpi dicokot ulo, itu artinya apa? Kan? Mimpi ketemu gadis misalnya, itu artinya apa? Mimpi melihat rembulan, melihat matahari. Nabi Yusuf kan, Nabi Yusuf bukan Yusuf ini, tapi Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf ya, mimpi melihat 12 bintang. Loh, itu artinya apa? Itu namanya khoyal ya. Contoh-contoh yang berupa bayangan-bayangan, berupa 12 bintang. Itu namanya simbol, itu namanya katalog ya. Sampai kalau mimpi itu melihat katalog-katalog, melihat simbol-simbol. Nah, simbol itu adalah menunjukkan kepada sesuatu. Nah, ketika sampean mimpi lihat 12 bintang, itu 12 bintang itu maknanya apa? Ah, itu maksudnya itu seperti itu. Jadi ketika sampean di dunia ini lihat kitab, lihat mic, lihat meja, lihat gunung, lihat lautan, sampean hidup di dunia ini itu kayak mimpi. Makanya Kanjeng Nabi mengendika, orang itu ketika hidup di dunia ini tuh mimpi. Ketika mereka mati, bangun tidur. Jadi sampai ning donya iki janjane iku ora melek iki. Turu. Engko nak mati urip, melek. Nah, ketika sampean turu mimpi, melihat macam-macam. Sampean sekarang ini kan lihat gunung, lihat lautan, lihat ini, lihat itu semua mimpi.
Sebagaimana orang mimpi melihat sesuatu, sesuatu itu hanya tanda. Nabi Yusuf melihat 12 bintang. 12 bintang ini maknanya apa? Sampai di dunia ini lihat laut, lihat gunung, lihat pohon-pohonan, lihat sungai, lihat gedung-gedung. Itu semua objek-objek, benda-benda yang sampean lihat dalam keadaan mimpi. Karena hidup di dunia itu kayak mimpi saja. Nah, barang-barang ini itu menunjukkan sesuatu. Sesuatu yang aslinya bukan di dunia ini, bukan dalam tidur. Aslinya di akhirat sana. Nah, itulah maknanya itu ya. Nah, mimpi itu faman maka barang siapa yu'allimu mengajarkan orang ini al-hikmata kepada hikmah ghaira ahliha kepada orang yang bukan ahlinya hikmah, maka jawabnya faman yara maka melihat orang ini fil manami di dalam tidur annahu sesungguhnya orang ini yu'alliku itu menggantungkan orang ini ad-durra mutiara fi a'naqil khanaziri di dalam atau di leher-lehernya babi-babi atau celeng-celeng. Jadi ini contoh ya, kalau sampean tidur mimpi melihat babi dikalungi mutiara. Itu maknanya apa? Maknanya itu ada orang mengajarkan kebenaran kepada orang-orang yang tidak mampu memahami kebenaran itu. Mengajarkan hikmah kepada orang yang tidak layak menerima hikmah itu. Itu persis seperti ada babi dikalungi mutiara. Sampai ngalungi babi mutiara itu, babinya ya enggak ngerasa dikalungi mutiara. Enggak merasa mutiara itu berharga. Nggak ada gunanya. Jadi wong bodoh diajari hikmah itu nggak ada gunanya karena ya dia nggak merasa berharga itu ilmu yang diajarkan kepada dia itu. Sama dengan mengalungkan mutiara kepada babi, nggak ada gunanya. Sampai beli mutiara semahal apapun itu loh, babi nggak peduli. Sampai kalungi ya nggak merasa keren juga enggak, bangga juga enggak. Beda dengan kalau ada manusia paham tentang harga mutiara, jenis mutiara, terus sampai kei mutiara terus dikalungkan di lehernya, bangga dia. Kenapa dia bangga? Karena dia tahu makna atau nilainya mutiara itu. Nah, kalau sampean mimpi kok lihat babi dikalungi mutiara, itu contoh bagaimana orang yang bodoh tidak mengerti harganya ilmu diajari ilmu itu. Ya kayak misalnya contohnya lah, ada santri nggak ngerti harganya ilmu coding, terus diajari coding, ya nggak ada gunanya. Dia menganggap coding nggak penting, dia nganggap nggak penting. Sampai ngajari coding ya dia nggak tertarik. Nah, itu sama dengan tadi itu babi dikalungi mutiara. Wara'a dan melihat ba'dhum sebagian dari orang-orang. Ini contoh mimpi yang lain ini ya, dan bagaimana cara menafsirinya. Ka'anna fi yadi seolah-olah di dalam tangannya ba'dhum khataman. Ini bacaannya khataman bukan khatiman ya. Khataman ali-ali atau cincin. Yakhtimu yang menutup ya ba'duhum ini bihi dengan khatam furujan nisa'i alat-alat vitalnya perempuan-perempuan wa afwahar rijali dan mulut-mulutnya laki-laki. Ini mimpi aneh ini. Sampean mimpi lihat cincin dipakai untuk menutup vagina. Atau lihat cincin untuk menutup mulutnya laki-laki. Saya nggak tahu apakah ada yang pernah mimpi begini ya. Ada nggak? Nah, ini maknanya apa? Faqala maka berkata Ibnu Sirina. Ibnu Sirin ini ulama yang terkenal sebagai ahli tafsir mimpi ini, Ibnu Sirin ini. Kalau ada orang lihat cincin ada di
alat vitalnya perempuan itu artinya apa itu? Nah, itu artinya adalah anta rajulun tu'adzinu fi ramadhana qabla subhi faqala na'am. Anta engkau. Jadi ini ada seseorang, ini cerita beneran ini ya, ada orang mimpi lihat dalam mimpinya lihat ada cincin untuk menutup vaginanya perempuan. Lalu Ibnu Sirin ditanya, maknanya apa ini Imam Ibnu Sirin? Terus nanya dia, anta engkau, kamu ini apakah rajulun seorang laki-laki itu adzinu yang azan engkau fi Ramadhana dalam bulan Ramadan qabla subhi sebelum subuh. Kalau di sini artinya tarhim. Kamu ini tukang tarhim ya? Faqala maka mengatakan ba'dhum na'am iya. Saya nggak tahu apa kaitannya cincin dengan ditaruh di mulutnya laki-laki, itu maknanya adalah tukang tarhim. Ya mungkin cincin yang ditaruh di mulut itu artinya apa kaitannya apa ini kira-kira ya? Cincin di mulut itu seperti tukang tarhim, tukang yang ngasih obo-obo kalau ini imsak, ini subuh, ini kayak gitu. Itu tafsirnya begitu. Wara'a dan melihat akharu yang lain ka'annahu seolah-olah akhar ini ya subbu menuangkan akhar ini az-zaita minyak fiz zaituni di dalam minyak zaitun. Ada orang mimpi menuangkan minyak di dalam minyak zaitun, maksudnya minyak biasa ke minyak zaitun. Ini artinya apa? Faqala maka berkata Ibnu Sirin lahu kepada akhar ini, itu artinya ingkana, jika ada tahtaka di bawahmu jariyatun seorang budak perempuan. Kamu kalau punya budak perempuan, fahiyya maka budak perempuan ini ummuka adalah ibumu. Ya ini zaman dulu ketika masih ada budak ya. Kalau sampean mimpi lihat sampean ini menuang minyak ke dalam zaitun, dan sampean kebetulan punya budak, itu pertanda bahwa budakmu itu sesungguhnya adalah ibumu. Jadi gambarannya kira-kira ada orang punya budak dan tidak ngerti kalau itu ibunya. Budak yang sampean miliki, budak perempuan itu sesungguhnya ibu kamu. Kemudian dia tidur mimpi lihat dia nuang minyak tanah misalnya ke minyak zaitun itu pertanda bahwa budakmu itu sesungguhnya adalah ibumu. Kalau ini pantas ini pantas ya, karena minyak zaitun itu minyak yang mahal ya. Dituangi minyak tanah. Nah, itu kayak seperti sampean punya budak ya. Budak ini sebetulnya ibumu, tapi kamu perbudak. Itu sama dengan kamu nuang minyak tanah yang harganya murah ke minyak zaitun yang harganya mahal. Ya, itu kalau sampean mimpi seperti itu tuh artinya begitu. Qad subiat yang telah subiat itu ditawan ya. Ummuka ini wabi'at dan dijual ummuka ini. Dulu itu kan kalau ada perang, ya kan? Perang kemudian tawanan perang itu ya ditawan. Setelah ditawan kemudian ya bisa dijadikan budak, bisa dilepas ya. Washtaraita dan membeli engkau kepada ummuka, kepada jariyah tadi itu, anta engkau wala ta'rifu dan tidak mengetahui engkau. Fakana maka ada keadaannya kadzalika seperti itu. Fandur maka lihatlah, maka renungkanlah kaifa bagaimana kana ada khotmul afwahi menutup mulut-mulut wal furuji dan farji-farji ya, alat-alat vitalnya perempuan bil khatami dengan cincin. Musyarikan itu mirip lil adzani kepada adzan qabla subhi sebelum subuh. Karena kalau ya agak pantas juga ya kalau sampean puasa terus azan itu kan terus sampean nggak boleh makan, mulut sampean disumpel. Makanya ketika sampean mimpi kok lihat cincin nyumpel vaginanya perempuan, itu maknanya kamu ini tukang azan. Karena sampean kalau azan
sebelum subuh atau subuh waktu puasa itu sampai seperti nyumpel mulut-mulutnya orang yang puasa. Begitu sampai subuh atau imsak udah berhenti makan, itu nyumpel maksudnya. Jadi mimpi itu menandakan sesuatu. Fi ruhil khatmi, di dalam ruhnya memasang cincin di mulutnya laki-laki tersebut. Wahwa, dan al-khatam maksudnya menyumpal itu adalah al-man'u, mencegah. Orang menyumpal sesuatu itu artinya mencegah supaya sesuatu tidak masuk ke rongganya. Wa ingkana, walaupun ada ruhul khatam tadi itu atau al-man'u, mukhalifan itu berbeda fi surati, di dalam gambarnya al-khatam. Wakis, dan kiaskanlah engkau alama kepada sesuatu zakartu yang telah menyebutkan aku kepada ma segala sesuatu lam azkur yang tidak atau belum menyebutkan aku. Jadi sebetulnya maknanya ini itu tadi itu kan, Quran itu tadi digambarkan oleh Imam Ghazali, ilmu-ilmunya itu diserupakan dengan batu-batu mulia. Ada ilmu Quran itu yang seperti batu batu rubi, ada yang giok, ada yang zamrud, ada yang ini, ada yang itu hanya contoh-contoh saja. Sebagaimana orang mimpi lihat ini, lihat itu tidak artinya ya seperti itu, tapi itu hanya tanda, dan tanda ini harus ditafsiri. Jadi kalau dikatakan di Quran ada ilmu yang seperti belerang merah, itu tidak artinya di Quran itu ada belerang merah beneran, itu enggak. Nah sampai nuru belerang merah ya ora ono. Ning Quran ono akie ya ora ono, Quran ono akie, enggak ada. Di Quran enggak ada ake, tapi di Quran ada batu-batu yang mirip batu-batu ake itu. Dalam apa hal? Maknanya. Ya. Ada ilmu Quran itu yang seperti batu merah delima, mahal. Ada yang seperti batu kerikil biasa. Batu kerikil biasa, murah. Batu kerikil, atau kalau dalam kalangan orang-orang ahli pertambangan galian C, kerikil, pasir, itu galian C itu. Ada ilmu Quran yang seperti itu, seperti kerikil biasa itu. Ya misalnya kayak ilmu tentang bagaimana makharijul huruf ya. Itu bukan ilmu yang kategorinya batu mulia, ya, itu batu biasa. Ya. Tetapi walaupun ini ilmu bukan batu mulia, tetap penting. Karena apa? Ya tadi itu saya katakan, sampai tidak bisa sampai ke kulit, ke isi kalau tidak melalui kulit. Sampai tidak sampai ke isinya durian kalau enggak buka dulu kulitnya. Ya. Begitulah Al-Quran itu ya. Wa'lam, dan ketahuilah engkau annal Qur'ana, sesungguhnya Quran, wal akhbaro, dan kabar-kabar berita-berita yang ada di Quran, tashtamilu, itu memuat ya, akhbar dalam Quran ini ala kathirin, kepada banyak hal min hadzal jinsi, dari jenis ini. Jadi Quran itu di dalamnya itu ya ada hal-hal yang mirip-mirip seperti ini ya. Ada kabar-kabar yang mirip dengan batu ini, batu itu ya. Fandur, maka lihatlah engkau ila qaulihi, kepada pangindikannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi pernah ngendikan gini, qalbul mu'mini baina isba'aini min asabi'ir rahman. Qalbul mu'mini, hatinya seorang beriman itu baina isba'aini, di antara dua jari-jari, min asabi'ir rahmani, dari jari-jarinya Allah yang Maha Rahman. Hatinya orang beriman itu di antara dua jari-jarinya Gusti Allah. Loh kok Gusti Allah punya jari-jari, itu maksudnya gimana? Apakah Gusti Allah punya tangan? Kanjeng Nabi ngendikannya
hatinya seorang beriman itu ada di antara dua jari-jarinya Gusti Allah. Itu artinya tidak Gusti Allah punya jari-jari beneran. Itu hanya katalog itu simbol saja. Maknanya harus sampean cari. Sebagaimana orang mimpi lihat ada 12 bintang, itu tidak berarti bintang beneran, harus ditafsiri dulu. Allah itu hatinya seorang beriman di antara dua jari-jarinya Gusti Allah. Itu tidak artinya Allah punya jari-jari beneran. Harus sampean tafsiri sebagaimana sampean nafsiri mimpi. Nah, begitulah ya. Nah, sekarang apa tafsirnya? Gusti Allah kok punya jari-jari? Maksudnya jari-jari di sini apa? Fa inna ruhal isba'i. Karena sesungguhnya rohnya jari-jari. Apa sih intinya jari-jari itu kalau sampean telusuri itu? Apa fungsi jari-jari itu? Jari-jari itu intinya adalah huwa al-isba' atau ruhul isba' itu adalah al-qudratu, kekuasaan, kemampuan ala sur'atit taklibi, terhadap cepatnya bolak-balik. Intinya jari-jari itu apa? Sampai nak punya jari-jari dua, itu iso molak-malik cepat sekali. Molak-malik halaman, ngitung duit, ya. Srik, itu kan dua jari. Sampai ndak bisa ngitung duit hanya satu jari. Nak main gadget satu jari bisa, ya taltul bisa itu. Nah, gitu. Atau jajan di warung Tegal itu bisa nih. Ini ya bisa. Tapi nak sampean ngitung duit harus dua jari. Gini kan. Jadi artinya hatinya seorang muslim itu ada di dua jari-jarinya Allah. Itu kira-kira sampean itu hati itu mudah bolak-balik. Kadang begini, kadang begitu. Makanya doa kita itu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang suka membolak-balikkan hati dengan dua jari ini. Jadi kayak Gusti Allah itu kayak megang jarinya hatinya seorang hambanya itu seperti jari-jari gerak-gerakkan sesuatu itu ya. Atau kayak main yoyo itu apa? Tahu yoyo ya? Mainnya kan pakai dua jari itu kan. Nah, itu. Ya Allah yang maha menggerak-gerakkan hatinya seorang hamba, tetapkanlah hatiku di dalam agamamu. Ya ini. Jadi Gusti Allah itu tidak berarti punya jari-jari, enggak. Punya jari-jari dalam pengertian Allah itu cepat menggerakkan hatinya seorang beriman. Kadang berpikir begini, berubah cepat ya dari ini itu ya. Esok kepengen mangan lontong, sore kepengen mangan ini, besoknya kepengen mangan ini, bolak-balik terus. Itu hatinya orang kan begitu kan, bolak-balik ya. Apalagi kalau buka Tokopedia itu, kadang kepengen ini kok ada handphone ini, wah HP, iki ya HP. Bolak-balik terus, wis kepengen ini wis dicek itu. Begitu mau bayar, kayaknya kok enggak bagus ini. Pindah lagi modelnya, ini itu. Wa innama qalbul mu'mini, dan sesungguhnya hatinya seorang mukmin itu baina lammatil malaki, antara sentuhannya malaikat. Wa lammatis syaitani, dan sentuhannya setan. Itu maksudnya bolak-balik itu. Jadi hatinya sampean itu antara dua sisi. Kadang disentuh malaikat, lalu kemudian sampean punya kehendak baik. Kadang terlempar kena sentuhannya setan. Jadi kayak napa nggih? Bolak-balik gitu ya. Kadang menghendaki kebaikan, kadang kejelekan dan seterusnya. Hadza ini yaitu setan, yuhwi itu menyesatkan setan ini kepada seorang mukmin ya. Wahada, dan ini yaitu malaikat yahdi, memberikan petunjuk malaikat ini kepada seorang mukmin. Wallahu, dan Allah taala bihima, dengan dengan malak dan syaitan ini yuqallibu, membolak-balik Allah qulubal ibadi, hati-hatinya hamba-hamba,
kama tuqallibu sebagaimana membolak-balik anta engkau al-asya'a sesuatu-sesuatu bi isba'aika dengan dua jari kamu. Ini sekaligus menunjukkan bahwa di dalam akidah kita, ya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah Asy'ariyah, itu sampean kalau menjumpai hadis atau ayat di dalam Al-Qur'an yang tidak mungkin dimaknai secara harafiah. Jadi contohnya ini, Kanjeng Nabi ngendikan Gusti Allah itu seolah-olah punya jari. Hatinya seorang hamba itu di antara dua jari-jarinya Gusti Allah. Mustahil Allah punya jari-jari. Kenapa? Karena Allah itu sifatnya tidak sama dengan hambanya. Allah itu sifatnya adalah mukhalafatu lil hawadisi. Gusti Allah tidak sama dengan makhluknya. Tidak mungkin Allah punya jari-jari, mustahil. Tapi kok Kanjeng Nabi mengatakan Allah punya jari-jari. Nah, ini nggak bisa dimaknai secara harafiah, harus ditafsir, harus ditakwil namanya. Itu kalau madhabnya Asy'ariyah. Beda dengan madhabnya misalnya teman-teman Salafi, itu beda. Kalau madhabnya orang-orang NU, Ahlussunnah wal Jamaah, kalau ada hadis yang makna lahirnya tidak mungkin, mustahil, maka harus ditafsiri. Sebagaimana tadi itu, sampean mimpi lihat ini, ya tidak mungkin ada seperti itu. Ya, sampean melihat seperti Nabi Yusuf 12 bintang, itu tidak berarti bintang beneran. Bintang itu hanya isyarat. Ya, begitulah cara memahami ilmu-ilmu Quran itu. Fandur, maka lihatlah engkau, maka renungkanlah engkau, kaifa bagaimana syaraka menyertai, ya, nisbat atau menyertai, menyamai nisbatul malakaini, nisbatnya atau hubungannya dua malaikat al-musakhkharaini yang diberikan kekuasaan, yang ditundukkan malakaini ini ilallahi kepada nisbah. Ini ta'alluqnya ila kepada kita kata nisbah. Nisbah hubungan ilallahi kepada Allah Ta'ala. Ya. Syaraka menyertai atau menyamai isba'aika dua jari-jari kamu fi ruhil isba'iyati di dalam makna atau intinya kejari-jarian. Itu isba'iyah. Wa khalafa dan berbeda nisbatul malakaini atau al-madhkur min nisbatil malakaini fis surati di dalam gambar. Jadi coba renungkan, ya, Gusti Allah dalam hadis tadi digambarkan punya dua jari-jari. Itu tidak artinya Allah punya jari-jari beneran. Maknanya itu adalah Allah menggerakkan hatinya seorang hambanya melalui dua malaikat. Ada malaikat yang ada di kanan, ada yang di kiri, diserai oleh Allah untuk menggerakkan hatinya seorang hamba ini. Kadang kepingin ini, kadang kepingin itu. Nah, coba lihat itu, kesamaan antara malaikat yang diserai untuk menggerak-gerakkan hatinya seorang hamba dengan dua jari yang menggerak-gerakkan barang. Memang gambarnya beda, bentuk luarnya beda. Ini malaikat, ini jari-jari, kan beda. Tapi maknanya sama, yaitu apa? Ruhul isba'iyah. Intinya jari-jari apa? Gerak-gerakkan. Malaikat menggerak-gerakkan, jari menggerak-gerakkan. Jadi bentuk luarnya beda, labelnya beda, kulitnya beda, isinya sama. Isinya sama. Wastahris, dan simpulkanlah engkau, keluarkanlah engkau, tanya simpulkanlah engkau. Min hadza, dari keterangan ini, qaulahu, ucapan atau pengendikannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah mengatakan begini, innallaha, sesungguhnya Allah khalaqa, menciptakan Allah Adam, Nabi Adam, ala suratihi, sesuai dengan gambarnya Allah. Nabi Adam itu diciptakan Gusti Allah mirip dengan gambarnya Allah.
Pertanyaannya, berarti Nabi Adam mirip Gusti Allah? Apakah Gusti Allah punya gambar? Kan tidak masuk akal. Nggak mungkin Gusti Allah itu ada gambarnya. Gusti Allah nggak bisa ditingali, nggak bisa dilihat. Lah kok disebutkan dalam hadis Nabi Adam diciptakan sesuai dengan bentuknya Gusti Allah. Gusti Allah bentuknya kayak apa? Tidak mungkin Gusti Allah punya bentuk. Kalau begitu hadis ini nggak mungkin dimaknai secara harafiah. Harus ditakwil seperti orang nakwil mimpi. Itu maksudnya. Ya, jadi sama. Kalau begitu sampai simpulkan dari hadis, dari keterangan ini, hadis ini juga harus ditafsir juga. Wasairal ayati, dan semua ayat-ayat, wal ahadithi, dan hadis-hadis, al muhimati, yang memberikan kesan, indal jahalati, menurut orang-orang bodoh yang nggak punya pemikiran yang mendalam, memberikan kesan lit tashbihi, kepada keserupaan antara Allah dengan hambanya. Misalnya di Quran dikatakan Allah itu misalnya wa ma ramaita idz ramaita walakinallaha rama. Wahai Muhammad, ketika engkau melemparkan melemparkan panah, ketika kau perang wahai Muhammad, kau melemparkan panah, sesungguhnya yang melempar bukan engkau, tetapi Allah lah yang melemparkan panahmu. Loh, kalau Allah melemparkan panah, apa Gusti Allah punya tangan? Apa punya jari-jari? Nggak mungkin. Ayat ini tidak mungkin difahami secara apa adanya. Allah murka. Kan di Quran dikatakan banyak itu. Allah murka. Kalau Allah murka, apakah Allah punya hati? Kalau punya hati, hatinya apakah di dada? Dan seterusnya. Innallaha sami'un basir. Allah maha mendengar, maha melihat. Apakah Allah punya telinga? Apakah Allah punya mata? Dan seterusnya. Itu semua ayat-ayat di dalam Al-Quran yang seolah-olah, kalau menurut orang-orang bodoh, mengesankan seolah-olah Allah itu punya tangan, punya telinga, punya mata, punya hati. Itu nggak boleh dimaknai seperti itu. Allah tidak serupa dengan hambanya. Kalau ada ayat mengesankan seolah-olah Allah mirip hambanya, harus ditakwil seperti orang nakwil mimpi. Karena sampai mimpi lihat ini itu tidak artinya melihat itu sebeneran. Ya, sampai melihat ular dalam mimpi itu tidak melihat ular beneran. Ular itu hanya tanda saja. Tapi tanda ini supaya diketahui maknanya, ya harus ditafsiri. Yang bisa nafsiri ya orang yang punya ilmu. Yang orang bodoh nggak bisa. Nah itulah ya. Jadi begitu cara kita menurut akidah Asy'ariyah itu begitu. Fadzakiyu, maka orang yang cerdas, yantabihu, itu bisa mengetahui, bisa melek ya. Orang zaki bimisalin, dengan contoh wahidin yang satu. Orang nek cerdas kayak contoh siji cukup. Tapi kalau orang bodoh dikasih contoh 100 itu masih belum paham-paham itu. Kayak contoh 100 enggak paham-paham. Wal balidu, orang yang bodoh, la yazidu, tidak menambahu kepada orang yang bodoh, at-taktsiru, memperbanyak contoh, illa tahayyuran, kecuali makin bingung. Kayak contoh 100 malah makin bingung ya. Kayak contoh siji ora paham, repot. Ya terus piye ya, sudah kalau bodoh ya ngikuti orang pinter ya, taklid ya. Jangan sampai bodoh merasa pinter, lah itu repot itu ya. Wa mahma arafta, dan ketika mengetahui engkau maknal isba'i, maknanya driji atau jari-jari. Kalau sampai ngerti jari-jari itu ya tidak jari-jari beneran, itu tanda. Kalau sampai ngerti maknanya, intinya jari-jari, maka amkanaka, maka akan mungkinkah kepada engkau at-tarakki, naik ilal qalami, kepada al-qalam, kepada pena, wal yadi, dan tangan, wal yamini, dan arah kanan, wal wajhi, dan wajah, wasurati, dan gambar, wa akhadta, dan mengambil engkau, artinya mengambil dalam pengertian menyimpulkan engkau, jami'aha, semua ini, yaitu qalam, yad, yamin, wajh, dan surah, ruhanian, secara ruhani ya.
la jismaniyan, tidak secara jasmani. Fata'alamu, maka mengetahui engkau anna ruhal qalami, sesungguhnya qalam, wa haqiqatahu, dan hakikatnya qalam. Di Quran kan ada nun wal qalami wa ma yasturun ya. Di Quran ada istilah nun demi qalam dan hal-hal yang ditulis dengan qalam. Apa artinya qalam ini? Qalam dalam bahasa Arab ya, bukan kolam susu. Ini kalau kolam susu lain ya. Qalam dalam bahasa Arabnya pena. Pena ini artinya apa? Nah, itu juga harus ditafsiri itu. Di Quran ada istilah Gusti Allah itu punya tangan, yadullahi fauqa aidihim. Gusti Allah punya tangan kanan. Gusti Allah punya wajah. Gusti Allah punya gambar. Seperti dalam hadis tadi itu, punya bentuk. Itu artinya apa? Kalau sampean ngerti contoh tadi itu ya, cara memaknai driji itu maksudnya apa? Driji itu harus ditafsiri. Driji itu artinya kemampuan untuk menggerak-gerakkan dengan cepat. Kalau sampean paham contoh satu ini, sampean bisa paham contoh-contoh yang lain. Nggak usah diterangkan satu persatu. Ya. Jadi kalau sampean fata'alamu, maka mengetahui engkau anna ruhal qalam, sesungguhnya ruhnya, intinya qalam itu apa? Pena itu. Wa haqiqatahu, dan hakikatnya qalam, allati la budda, yang tidak boleh tidak, min tahqiqiha, untuk mentahqiq, untuk memahami secara mendalam maknanya qalam atau haqiqah ya. Idza dzakarta, ketika menerangkan, menyebut engkau haddal qalami, definisinya qalam ya. Sesungguhnya ruhal qalam itu, huwa ruhal qalam itu alladzi, sesuatu, yuktabu, yang dipakai untuk menulis, bi, dengan alladzi. Intinya pena itu tidak pena. Intinya pena itu segala sesuatu yang bisa dipakai untuk menulis. Tidak harus pena beneran. Wa ingkana, walaupun ada fil wujudi, di dalam wujud, di dalam kenyataan di dunia ini, syai'un, sesuatu ya. Yustaru, yang dibuat menulis ya. Sesuatu yang dibuat untuk menggariskan, menulis, biwasitatihi, dengan melalui syai'un. Apa yang diyustaru? Naqsul ulumi, gambar-gambarnya ilmu. Fi alwahil qulubi, di dalam loh-loh, di dalam papan-papannya hati-hati. Jadi hati-hati yang diserupakan dengan papan-papan. Fa'ahlaku bihi, atau fa'ahlik ya. Fa'ahlik bihi. Ini segot ta'ajub ya. Fa'ahlik, maka betapa layaknya. Jadi segot ta'ajub itu ada yang menggunakan fi'il amar disusul dengan ba ya, dengan huruf jar ba ya. Asmi' bihim wa absir, dalam Quran itu ya, itu ada itu. Itu namanya segot ta'ajub. Fa'ahlik, maka betapa layaknya, bihi, dengan ruhul qalam tadi itu, an yakuna, ada, huwa ruhul qalam itu, al qalam adalah qalam itu sendiri. Fa innallaha, maka karena sesungguhnya Allah Ta'ala, qala, berfirman Allah Ta'ala, allama bil qalami, mengajarkan Allah bil qalami, dengan qalam. Gusti Allah ngajar dengan qalam. Apa Gusti Allah itu kayak guru di depan kelas terus ngajari muridnya pakai pena? Kan tidak begitu. Artinya Gusti Allah allama bil qalam itu ya harus ditafsiri ya. Allah mengajarkan kita semua dengan sesuatu yang bisa dipakai untuk menulis. Allama, mengajari Allah al-insana, manusia, ma, sesuatu, lam ya'lam, yang tidak mengetahui manusia ini. Wa hadzal qalamu, dan qalam ini, qalam yang dipakai untuk Allah untuk ngajar manusia ini, ruhaniyun, itu bersifat rohani, tidak jasmani, enggak kelihatan. Idh wujida, karena dijumpai, fihi, di dalam qalam ini, ruhul qalami, intinya qalam, wa haqiqatahu, dan hakikatnya qalam. Apa itu hakikatnya qalam? Hakikatnya pena adalah sesuatu untuk menuliskan. Jadi Gusti Allah itu ngajari kita dengan qalam itu, artinya adalah Gusti Allah ngajari
kita pengetahuan yang pengetahuan itu ditulis di Lauhul Mahfuz. Siapa yang menulis? Ya malaikat. Bukan Gusti Allah nulis beneran, tidak. Jadi ilmu-ilmu itu ada di Lauhul Mahfuz, kemudian dari Lauhul Mahfuz diturunkan kepada manusia yang menurunkan para malaikat. Jadi proses sampean dapat ilmu ini itu mirip Nabi. Mirip Nabi-Nabi. Kan para ulama kan menjelaskan kan, Quran itu syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Quran itu diturunkan kepada Kanjeng Nabi pada bulan puasa. Loh, kok bulan puasa? Katanya ada Quran yang turun pada bulan Rabiul Awal, ada Rajab, ada Sya'ban, ada Syawal, ada yang di Makkah, ada yang Madinah. Gimana cara menjelaskannya? Quran diturunkan bulan Ramadan, tapi kenyataannya Quran diturunkan sepanjang tahun. Bulannya beda-beda. Nah, penjelasannya adalah Quran itu diturunkan oleh Allah penuh, gemblengan gitu, full dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia pada bulan Ramadan. Full itu. Dari langit dunia ini turun ke Kanjeng Nabi dicicil. Kalau Kanjeng Nabi ada sahabat nanya bagaimana hukumnya puasa, turun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama seterusnya. Nanti ada sahabat nanya yas'alunaka 'anil mahidhi, tanya mengenai haid, turun haid. Nanti ada sahabat nanya yas'alunaka 'anil ahillati, sahabat nanya mengenai sidang isbat, turun ayat sidang isbat, yas'alunaka 'anil ahillah. Nah, turunnya itu secara pelan-pelan. Begitu juga manusia. Manusia itu dapat ilmu. Itu seperti itu. Gusti Allah menurunkan ilmu itu dari Lauhul Mahfuz untuk kita, masing-masing kita ini. Misalnya saya. Ilmu yang saya terima ini itu proses turunnya itu 2 kali. Pertama ilmu dari Lauhul Mahfuz turun ke langit dunia, baru dari dunia turun ke saya secara bertahap. Nek kue gelem sinau, yo ilmu itu turun. Nek enggak, ya tetap di langit. Nek sampean sregep, ilmu itu turun. Nek sampean rasa-rasa, ya ilmu itu enggak turun-turun itu, ngendon di atas saja. Begogok ning kono. Ini tergantung sampean ini. Sampean mau belajar enggak? Kalau sampean belajar, ilmunya turun. Kalau enggak, ya enggak turun. Itu namanya kolam. Gusti Allah ngajari kita melalui kolam. Apa itu kolam? Ilmu sampean itu semua sudah ditulis semua di Lauhul Mahfuz. Wis ana kabeh. Cuma sampean mau berusaha atau tidak? Nak sampean berusaha, turun ilmunya. Kalau enggak, ya enggak turun. Itu namanya allama bil qalam, allamal insana ma lam ya'lam. Ini sampai paragraf nanti langsung khataman ya. Mana tadi ya? Wa hadzal qalamu ruhaniyun idh wujida fihi ruhul qalami wa haqiqatuhu wa lam yu'wizhu illa qalabuhu wa suratuhu walam yu'wiz, dan tidak lewat walam yafuthu, tidak lewat, tidak lepas hu kepada qalam illa qalabuhu, kecuali bentuk luarnya qalam, wa suratu, dan bentuknya qalam, wa kaunul qalami, dan adanya qalam pena, min khosyabin, itu berupa kayu. Dulu kalau pena itu dari kayu, au kosobin, atau apa namanya, atau batangan ya, batangan bisa dari batangan itu dari apa namanya, dulu itu pena itu dibuat dari sayapnya, apa bukan sayap ya, bebek atau ayam itu apa namanya ya, lar, apa sayap apa ya, bulu ya, bulu ayam atau bebek itu. Nah, itu batangannya itu namanya kosop.
itu dipakai sebagai pena. Nah, kalau pena itu ada yang dari kayu, ada yang dari lar bebek atau dari ayam, itu laisa tidak ada. Khosyab atau qasab itu min haqiqatil qalami, dari intinya qalam. Intinya qalam itu bukan kayu atau pena atau logam atau metal atau itu bukan itu. Intinya pena itu alat untuk menulis. Adapun bentuknya plastik, bentuknya logam, bentuknya kayu, itu bukan hakikat, itu bukan inti. Walidzalika, karena itulah la yujadu, tidak ditemukan khosyab dan qasab itu, kayu dan batangan itu di dalam fi haddi, di dalam definisinya qalam al-haqiqi, yang bersifat hakiki. Inilah cara memahami Quran ya. Jadi setiap segala sesuatu itu ada simbol, ada intinya, ada isinya. Ada katalog, ada barangnya. Ada gambar, ada wujudnya. Ada zahir, ada batin. Ada langit, ada bumi. Ada badan, ada roh. Ada dunia, ada akhirat. Ada macam-macam itu, ada kulit, ada isi, ada sabut, ada batok, ada daging kelapa dan seterusnya. Sekian ngaji Jawahirul Quran, teman-teman yang ikut ngaji online maupun di majelis ini ya. Sekarang jam berapa ini? 10:30. Ya, ngaji posonan sekian ya. Ini malam keberapa ini? 28 ya. 27 atau 28? Malam 28 ya. Enggak ada pondok yang ngaji pasaran sampai tanggal 28 itu enggak ada. Hanya saya ini. Jadi ini selesai malam ini, nanti teman-teman akan kita lanjutkan setelah Lebaran, nanti saya umumkan ya. Jadi insya Allah ngaji Jawahirul Quran diteruskan Syawal nanti sampai akhir tahun. Insya Allah kalau kitab ini puasa tahun depan insya Allah khatam ya, Sya'ban ya. Ditambah melanjutkan ngaji Al-Iqtisad fil I'tiqad ya, yang insya Allah nanti bulan Syawal atau bulan Dzulqa'dah sudah khatam. Nanti kalau Al-Iqtisad fil I'tiqad sudah khatam, kita akan melanjutkan ngaji Jawahirul Quran 2 kali selama seminggu, seperti yang biasanya saya kalau ngaji Al-Iqtisad Senin malam, Selasa malam, Rabu ngaji kitab Al-Iqtisad. Nanti diganti kalau sudah khatam Al-Iqtisadnya ngaji Jawahirul Quran malam Selasa malam, Rabu, malam Jumatnya ngaji Ihya. Jadi saya kalau ngaji online itu seminggu 3 kali ya, malam Selasa, malam Rabu, malam Jumat. Semuanya mulai dari jam 8, kalau bulan biasa jam 8 sampai jam 9. Kalau bulan puasa dari jam 9 sampai jam 10, tapi malam ini sampai setengah 11 karena sambil nunggu ada terong gosong. Ya, nanti ada makan-makan. Pantes-pantesnya kalau makan terong gosong itu jam 12. Jam segini kayaknya terlalu sore ini ya. Baik, mari kita tutup Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan wa salaman tunjina bihima min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana bihima jami'al hajat wa tutahhiruna bihima min jami'is sayyi'at wa tarfa'una bihima 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna bihima aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Faghfir lana warhamna ya rahman ya rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma tawwil a'marana wa sahih ajsadana wa hassin a'malana wa sallim dinana wa sallim imanana wa sallim qulubana wa sallim uqulana.
وسلم والدينا وسلم أولادنا وسلم أزواجنا وسلم مشايخنا وسلم بلدتنا وسلم أمراءنا وعلماءنا وسلم معاهدنا ومدارسنا وسلم جمعيتنا جمعية نهضة العلماء وسلم بلدتنا وسلم بلدتنا وسلم بلدة إندونيسيا وقضي حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا جاهلا إلا علمته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا صبيا إلا ربيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل ذريتنا من أهل العلم والإيمان والصلاة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Seperti biasa kalau saya ngaji ditutup dengan sholawat tibbil qulub ya. Allahumma salli على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan.